Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Saudara-saudari terkasih, siapa di sini yang suka gelap-gelapan? Ya, walaupun dulu mungkin kita di rumah itu tidak ada listrik PLN, lalu pelan-pelan mulai masuk turbin, sekarang sudah ada listrik PLN, orang kemudian memilih supaya bisa merasakan fasilitas dari listrik PLN. Karena secara kodrati manusia itu memang cenderung menyukai cahaya, bukan kegelapan. Jadi kalau ada orang yang suka gelap-gelapan, di rumahnya sudah gelap, pergi bergaul itu dia suka menyendiri, apalagi suka duduk di tempat-tempat gelap, orang itu bisa dipertanyakan, orang yang unik atau orang yang aneh. Bahkan zaman sekarang orang berlomba-lomba supaya bisa menjadikan dirinya itu dalam tanda petik terang di hadapan orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini? Apa buktinya? Mohon maaf, tidak menyinggung atau menyindir. Orang itu zaman sekarang berlomba-lomba supaya tampil glowing. Toh dengan adanya skincare dan sejenisnya, tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga. Glow itu menjadi glow up, menjadi terang, menjadi bercahaya, menjadi bersinar. Supaya saya beda dengan orang lain. Supaya kalau saya duduk di antara teman-temanku yang warnanya mohon maaf agak sedikit redup, saya bersinar di situ. Toh mungkin tidak bermaksud untuk mempermalukan temannya. Tapi sekali lagi bahwa orang memang, kita manusia pada dasarnya cenderung suka dengan yang terang. Saya secara pribadi suka pakaian, walaupun begitu saya secara pribadi suka pakaian dengan warna yang tidak terlalu terang, agak redup, menyesuaikan dengan kulit toh. Nanti kalau saya pakai yang terang, nanti bilang orang, oh itu sana pelangi di awan mendung. Pertama, tentang terang. Yang kedua, siapa di sini yang sudah mulai anti dengan yang namanya garam? Biasanya itu mohon maaf orang yang sudah kurang-kurang sehat, alias berpenyakitan. Tetapi bagaimanapun kita tidak bisa menyangkal bahwa tubuh kita itu butuh asupan garam. Orang kesehatan lebih tahu itu. Dan tidak mungkin tidak sepanjang hidup kita pasti pernah mencicipi yang namanya garam. Dan kita semua mengetahui bahwa garam itu punya begitu banyak fungsi, punya begitu banyak manfaat. Pertama, dia memberikan rasa. Makanya ada yang namanya rasa asin. Memberikan rasa, jika dicampur, ibu-ibu mencampurkan garam ke bahan makanan, maka rasanya akan menjadi lebih lezat, lebih enak. Selain itu, fungsi dari garam adalah untuk mengawetkan. Anda juga tahu bersama, zaman dulu khususnya, bahkan sampai zaman sekarang, cara tradisional atau konvensional untuk mengawetkan misalnya daging atau bahan makanan adalah dengan ditaburi garam. Jadi fungsi kedua dari garam adalah mengawetkan atau membuat sesuatu itu bisa bertahan agak lebih lama. Lalu yang ketiga ada fungsi sanitasinya atau fungsi kesehatannya, yaitu bisa menyembuhkan sejumlah penyakit. Jadi kalau kebanyakan makan garam, orang bisa sakit. Tetapi di sisi lain, garam itu juga punya fungsi untuk menyembuhkan. Misalnya sakit gigi, orang-orang tua dulu suruh kita kubur kok air garam. Atau mulai gatal-gatal di tenggorokan kayak baru-baru ini corona. Banyak orang kemudian susah mendapatkan akses ke obat toh, apalagi waktu itu belum ada yang namanya vaksin. Kalau mulai batu-batu, gatal-gatal di leher, coba kok kumur pakai air garam. Jadi ada fungsi penyembuhannya. Dan ingat juga di dalam kitab suci itu terjadi bahwa Allah menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, sehingga apa yang diperciki terhadap oleh
air yang sudah dicampuri oleh garam itu luput dari, itu yang kita gunakan dalam ritus gereja ketika pemberkatan air dan garam, sehingga apa yang dikena atau diperciki oleh air yang telah dicampuri garam itu terhindar dari serangan setan atau hal-hal jahat. Jadi ada fungsi penyembuhan secara rohani, bukan hanya secara fisik. Itu tentang garam dan terang. Ya, kita sudah tahu bersama bahwa terang itu membantu aktivitas, membantu penglihatan manusia. Coba bayangkan bagaimana hidup kalau tidak ada terang. Jangankan tidak ada terang, mulai mendung-mendung saja orang mulai ribut lagi. Ini beberapa waktu belakangan ini hujan, mendung-mendung, perasaan juga mulai agak mendung-mendung sedikit. Karena berpengaruh terhadap mood, mempengaruhi atau pikiran kita untuk melakukan sesuatu, untuk beraktivitas kalau terang itu berkurang. Dan terang tentu saja misalnya seperti matahari ini yang bagi bumi merupakan salah satu sumber terang yang paling besar, itu punya dampak atau efek untuk menghidupkan. Tanaman tanpa sinar matahari tidak akan subur tentu saja. Lalu apa kaitannya itu semua dengan bacaan-bacaan hari ini? Mari kita lihat saudara-saudari. Bacaan pertama itu mengisahkan bagaimana Nabi Yesaya diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan firman kepada orang-orang Israel. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang lapar dan menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian, dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Di awal kalimat itu Allah mengatakan, aku menghendaki supaya. Jadi ini sebenarnya adalah perintah. Setelah itu dilakukan, Allah melanjutkan sabdanya, jika engkau berbuat demikian, maka cahayamu akan terang benderang laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Coba Anda bayangkan betapa indahnya sabda ini jika dilakukan. Jadi kalau Anda melakukan tindakan-tindakan moral yang dikatakan tadi, salah satunya ya, membagi-bagikan makanan, menerima orang asing atau orang miskin dalam rumahmu, melihat orang yang berkekurangan lalu kamu memberikan sesuatu bagi dia, dan tidak menyembunyikan diri terhadap sesamamu yang membutuhkan itu, maka terangmu akan bersinar laksana ya matahari. Tanpa harus kita pamer, orang dengan sendirinya akan tahu, itulah kebaikan. Jadi tanpa harus pakai skincare, orang akan menjadi terang. Terang bukan karena tampilan fisiknya, tapi karena apa yang keluar dari hatinya yang memancar. Maka pertama-tama pekerjaan yang harus dilakukan adalah membuat hati menjadi terang. Tidak cukup wajah terang sampai di leher. Biasanya ada orang yang wajahnya terang sampai di leher saja, pas dicek tangan, wih, mati lampu. Tidak cukup yang fisik terang, tapi yang pertama-tama terang adalah dari dalam. Karena itu yang kemudian memancar keluar. Yesus kemudian dalam bacaan Injil mengatakan, kamu adalah terang dunia. Jadi Yesus itu berani mengatakan kita, para muridnya pada zaman itu dan kita muridnya di zaman modern ini, adalah terang dunia. Lalu dilanjutkan dengan kata-kata yang indah. Kota yang terletak di atas gunung seperti Mamasa tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, ya mungkin sekarang tidak ada yang pakai pelita, tapi ini konteks zaman dulu. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, di lantai, melainkan di atas kaki dian, ditaruh di atas tempat-tempat begini, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, zaman sekarang mungkin tidak ada yang pakai pelita,
Bahkan sampai di stasi-stasi itu sudah masuk listrik, paling kurang turbin lah. Kecuali turbinnya rusak maka pakai pelita, atau kecuali itu malam kudus. Zaman sekarang, wah kita lihat di seberang sana, wih di buntu sana terangnya mi. Kita melihat lagi ke sebelah sana terang sekali. Jadi terang itu tidak disembunyikan. Maka kalau orang mau menjadi terang seperti yang dikatakan Yesus, jangan tutupi itu cahayamu. Jangan biarkan dia redup dan jangan dihalang-halangi. Pada dasarnya sifat dari cahaya itu memancar, maka biarkan itu memancar tanpa harus kita cari-cari atau tanpa harus kita berusaha supaya lihat ki orang bahwa saya ini orang yang solider, bahwa saya orang yang punya jiwa sosial yang baik, maka saya panggil banyak orang supaya mereka lihat saya berbuat baik. Tidak perlu, lakukan saja dan tidak usah takut bahwa kemudian terangmu itu dikalahkan oleh terang-terang yang lain. Misalnya apa? Zaman sekarang kita hidup dalam lingkungan sosial, dalam lingkungan masyarakat yang bobrok secara moral dan secara etis. Tidak usah kita sangkal, entah di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, hampir di banyak tempat kita mengalami kebobrokan secara moral. Begitu banyak pelanggaran, ketidakadilan, kecurangan dan sebagainya. Dalam situasi seperti itu jangan menjadi ciut, tetapi lewat sabda Tuhan hari ini, cahayamu memancar, jangan kamu tutup-tutupi. Oh, dalam perintah Allah itu, dalam perintah gereja, dalam ajaran gereja kita diajarkan begini-begini. Tapi kalau saya lakukan itu, mana tidak sama-sama, saya sudah tidak sama-sama dengan orang-orang di sekitarku. Nanti mereka bilang, oh ini melawan ini membandel ini. Kenapa kau tidak ikut dengan apa yang dibilang seperti ini? Itu justru itu yang dilawan. Biarkan terang itu memancar. Dan terang yang dimaksud tentu saja adalah teladan dan kesaksian hidup. Nah, bagaimana orang mau menjadi terang kalau dia sendiri tidak mengenal sumber terang sejati? Tadi malam saya dengan pastor paroki dalam perjalanan dari Makassar menuju Mamasa. Dan betapa susahnya melewati jalan yang gelap. Pertama gelap, yang kedua habis hujan, jalannya menjadi semakin gelap. Bagaimanapun kita punya lampu motor, kita tetap butuh cahaya atau terang yang lebih. Oke, sudah diterangi oleh lampu, karena memang matanya kita ini tidak menyala, walaupun kadang merah tapi tidak bisa menyala mengeluarkan cahaya. Dan yang paling menjengkelkan adalah ketika kita berhadapan dengan kendaraan yang menyilaukan mata. Saudara-saudari terkasih, Tuhan itu adalah terang sejati. Dia adalah terang yang menghidupkan, bukan seperti api. Api itu terang, matahari itu terang juga, tapi membakar atau bisa mematikan. Allah adalah terang yang menghidupkan, dan Allah bukan terang yang menyilaukan mata. Kalau silau kita susah melihat setelah itu. Tetapi Allah adalah terang sejati yang membuat orang selalu mau, selalu dekat dengan dia. Artinya berarti itu bukan sesuatu yang menyilaukan. Maka jika kita ingin supaya bisa memancarkan terang, maka kenalilah sang sumber terang itu, Tuhan sendiri. Anda yang ikut ekaristi setiap hari Minggu atau bahkan setiap hari, apakah kemudian hidupmu, hatimu itu menjadi semakin terang perlahan-lahan dari hari ke hari atau tidak? Selain itu, kita diajak untuk menjadi garam yang bisa memberikan kebaikan, seperti Allah sendiri dalam kitab Kejadian menjadikan semuanya baik adanya. Sekali lagi, ini adalah panggilan bagi kita untuk memberikan kebaikan di tengah-tengah situasi yang buruk saat ini, dan bagaimana supaya kebaikan yang sesungguhnya itu menjadi sesuatu yang bertahan, awet seperti garam. Tidak usah takut bahwa nanti saya dikalahkan oleh orang lain karena prinsip yang saya pegang, karena ajaran, karena keyakinan yang saya pegang. Mungkin saya sendiri, banyak orang yang berlawanan dengan saya, tapi pada akhirnya nanti kebaikan yang sesungguhnya akan tampak, terang yang sesungguhnya akan bercahaya, dan yang semu itu akan dikalahkan oleh yang sejati. Saudara-saudari terkasih, mari kita semua belajar dari sabda Tuhan hari ini untuk menjadi terang dan garam
bagi lingkungan di sekitar kita, mulai dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat, tentu saja dengan semakin mendekatkan diri pada sang sumber terang dan sumber kebaikan sejati, yaitu Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,